Nah sobat kicau mania, seperti yang kita lihat di tayangan ini ya, ini gejala awal tetelo ya, atau kena saraf. Jadi nafasnya juga terganggu dan kita akan mencoba memakai anti saraf. Nah ini dengan catatan jangan sampai terlambat, artinya kita mengenali gejala awal ya sobat kicau mania, insya Allah akan selamat. Nah apabila kita lengah ya, pemantauan di kandang ya sudah parah, itu akan efeknya lebih cepat pada kematian sobat kicau mania. Jadi trotol ini bisa mati kalau kita terlambat penanganan dan bisa sembuh jika kita cepat mengambil tindakan. Nah langkah awal yang pertama sobat kicau mania, pertama-tama kita pegang trotolan ini ya, jangan sampai dia bergerak dengan leluasa karena itu akan membangkitkan saraf motoriknya lebih cepat ya sobat kicau mania. Kemudian kita ikuti aturan pakainya sobat kicau mania ya. Di sini piyi atau trotolan itu 1-2 tetes ya. Nah kita teteskan saja seperti biasa sobat kicau mania. Nah ketika kita teteskan seperti ini kita harus berhati-hati sobat kicau mania ya, jangan sampai dia ini kesulitan bernapas. Jadi kita meneteskan ini posisi dia ini benar-benar ada jeda, jangan kita langsung memberikan secara cepat, jadi kita memberikannya secara perlahan. Selanjutnya kita tunggu saja reaksinya ini sekitar, kalau saya pribadi 3 menit atau 5 menit sobat kicau mania ya. Kita tunggu, kita tahan lehernya, jangan banyak bergerak. Jadi kalau banyak bergerak sarafnya ini lebih cepat memacu ya, memompa pernapasan dan itu bisa berakibat fatal. Karena ini belum terlambat, ini baru gejala awal sobat kicau mania. Dikatakan terlambat itu apabila kita terlambat melihat dan memantau ke kandang. Dalam pengobatan seperti ini sobat kicau mania, yang butuhkan adalah kesabaran ya, serta meluangkan waktu agar trotolan ini nyaman ketika kita pegang dengan tangan kita sobat kicau mania. Terkadang banyak teman-teman kita yang pemula ini menanyakan kapan sembuhnya bang, berapa lama, berapa hari, berapa jam reaksinya kan. Itu sebenarnya pertanyaan seperti itu kita harus berpikir secara logika saja sobat kicau mania ya. Namanya kita pengobatan ini tidak bisa langsung kita lepaskan langsung ya. Itu juga bisa mengakibat kematian trotol. Kita teteskan kita langsung lepaskan ke kandang, itu salah sobat kicau mania. Harusnya kita tahan, kita perhatikan seperti ini, kita berikan waktu dia untuk istirahat ya. Kita pegang ini biar dia istirahat, tidak banyak bergerak, karena akan semakin parah kalau banyak bergerak sobat kicau mania, itu kenyataannya. Nah sambil memegang seperti ini sobat kicau mania, tentu saja kita harus memperhatikan satu hal penting lagi sobat kicau mania ya, jangan sampai dia ini napasnya kembali ngos-ngosan, itu fatal sobat kicau mania. Saya sering mendapat kejadian seperti itu. Kalau napasnya tidak teratur atau burung ini terlalu takut, terlalu panik ya, itu tenaganya habis dan bisa cepat mati karena pernapasannya cepat berkurang, cepat memompa sobat kicau mania. Nah sobat kicau mania, kalau di video ini saya akan menahannya ini ya, posisi badannya ini saya membuatnya tenang ini sekitar 3 menit dan 5 menit sobat kicau mania ya. Karena dulu sobat kicau mania ya, saya pernah ya melakukan pengobatan seperti ini juga sobat kicau mania, kemudian saya tinggalkan begitu saja. Kita letakkan di dalam kandang atau di dalam sangkar, kemudian kita kerodong, tidak kita perhatikan ya. Ternyata dia semakin lemas, pernapasannya tiba-tiba saja ya langsung ngegas, pernapasannya itu langsung memompa cepat dan akhirnya tambah parah dan akhirnya mati sobat kicau mania. Itu juga dikarenakan pergerakannya ini kita tidak perhatikan. Seharusnya kita tahan dulu seperti ini sobat kicau mania. Jadi jangan sampai terulang lagi. Untuk di video ini kita lihat hasilnya nanti sobat kicau mania, di akhir video akan kita tampilkan ya. Mudah-mudahan bisa sembuh dengan cepat. Merawat trotolan seperti ini sobat kicau mania dibutuhkan kesabaran ya, serta pemahaman. Kemudian kita ini harus rajin ya. Kita ini ibaratnya ini memang memperhatikan trotolan ini dengan pemantauan ekstra ya. Jadi ketika selesai pengobatan ini beberapa jam kemudian kita tetap akan pantau sobat kicau mania. Nah selanjutnya mari kita akan masukkan ke dalam kandang sobat kicau mania ya. Mudah-mudahan dia langsung bisa terbang dan nangkring ya, karena indukannya sudah panik ini sobat kicau mania ya. Kita harus kembalikan masuk ke dalam kandang karena ini lolo indukan sampai usia 2 bulan ke depan. Nah kelihatan di sana ya sobat kicau mania ya, karena posisi kita ini menangkap anaknya ini ya, memang kita ambil dari
dalam kandang. Kemudian indukan betina ini melihat. Nah, sedangkan pejantannya ini kemarin ada di video kita yang lama sobat kicau mania ya. Dia sudah masuk ke kandang, tiba-tiba dia mau mabung lagi sobat kicau mania ya, karena belum selesai untuk bulunya rontok itu. Itu pejantan kita yang lemak. Di video kita yang lama lemaknya sudah mulai kempes, kita masukkan ke kandang ya, tidak membantai induk betina, tidak membantai anaknya. Cuman di sana posisinya itu masih ingin rontok bulu sobat kicau mania, akhirnya kita cabut. Nah, ini sekaligus membuktikan juga kepada kalian yang bertanya sobat kicau mania, bahwa induk betina ini mampu meloloh anakannya dari usia 0 ya, kalau untuk di video ini sampai usia 1 bulan dan 2 bulan sekalipun tetap mampu sobat kicau mania ya. Sebenarnya induk betina ini sudah birahi sobat kicau mania, kelihatan telurnya sudah ada kemarin itu. Kemudian saya buang sobat kicau mania karena indikasinya memang kosong telur tersebut, karena pejantannya tidak kawin. Kemudian pejantannya itu kita cabut lagi karena pejantannya ingin mabung sampai tuntas sobat kicau mania ya. Itulah sebabnya anakan trotolan ini bisa kita loloh indukan sampai 2 bulan. Nah, kelihatan sobat kicau mania ya, sudah sehat sobat kicau mania untuk beberapa menit ini. Dan ini sudah sekitar 15 menit ini sobat kicau mania ya, di depan kita ini sudah mulai membaik ya. Kepalanya tidak goyang lagi ya, tidak sempoyongan kalau bahasa kita itu sobat kicau mania, karena tetelo itu identik seperti itu. Jadi sarafnya sekarang ini aman. Nah, selanjutnya kita akan tinggalkan sebentar sobat kicau mania, sekitar 1 jam atau 2 jam kita akan cek lagi. Nanti kita lihat videonya di akhir video ini sobat kicau mania. Kalau dia benar-benar sudah pergerakannya sudah bisa terbang, nangkring dengan lancar, artinya dia sudah benar-benar sembuh sobat kicau mania. Keesokan harinya akan baik-baik saja. Kelihatan di sana sobat kicau mania ya, posisinya masih mangap ya, artinya dia ini mengambil napas ya sobat kicau mania. Nah, ini setelah 1 jam sobat kicau mania, kelihatan dia bisa terbang dengan lancar dan nangkring dengan lancar ya. Ini tandanya benar-benar sehat, tidak goyang lagi, napasnya juga sudah stabil, tidak ngos-ngosan, tidak mangap lagi sobat kicau mania. Itu petanda bagus. Nah, setelah 1 jam lebih sobat kicau mania ya, kita tetap pantau lagi ini ke kandang, kita meluangkan waktu lagi sobat kicau mania. Ini masuk ke 2 jam sobat kicau mania, hasilnya sudah semakin membaik dan kelihatan tenang sobat kicau mania ya. Dia bisa menggerakkan kepalanya, kemudian tatapannya juga bisa dia fungsikan dengan baik sobat kicau mania. Nah, kemudian kita lihat posisinya ini juga kita pantau, mudah-mudahan masih bisa tetap disuap oleh induk betinanya ini ya, nafsu makannya masih tetap ada, karena itu penting sobat kicau mania ya. Mudah-mudahan dia bisa manggil atau berbunyi ya sobat kicau mania, petanda dia lapar dan minta disuap oleh induk betinanya, seperti itu sobat kicau mania. Nah, kelihatan ini bodinya sudah bugar sobat kicau mania, badannya tegap ya. Ini petanda dia sudah sehat sobat kicau mania. Selanjutnya kita tunggu saja dia mau makan disuap oleh induk betinanya. Nah, karena untuk hal seperti ini sobat kicau mania ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita tidak terlambat ya mengetahui gejala awal, maka kita bisa menyelamatkan trotolan ini sobat kicau mania, belum terlalu fatal. Dan kalau kita terlambat, maka akan terjadi hal yang lebih fatal hingga kematian. Ya sobat kicau mania, ini kita perhatikan saja ya, trotolan ini sangat lincah, terbang sana terbang sini di dalam kandang. Ini petanda sehat. Nah, ini sobat kicau mania sudah beberapa jam kita hitungnya, sudah 2 jam lebih, sudah 3 jam ya, kita melihat semakin membaik keadaannya. Ini sudah normal kembali sobat kicau mania. Alhamdulillah selamat dan sehat sobat kicau mania, berkat pengobatan kita tepat waktu. Nah, kuncinya itu memang harus sabar, seperti yang sobat kicau mania lihat di video. Saya sabar merawatnya ya kan, tidak buru-buru kita masukkan ke dalam kandang, kita rawat, kita tahan dulu ya, agar dia bisa istirahat, jangan banyak bergerak.
Nah, setelah dalam kandang ini terserah ya sobat kicau mania, kalau dia bergerak itu tandanya dia semakin membaik keadaannya dan lincah. Nah, intinya kita melihat seperti ini, lincah sobat kicau mania ya. Karena petanda murai batu trotolan ini sehat itu ditandai oleh kelincahan sobat kicau mania, lincah di dalam kandang. Kalau dia lolo indukan ya, lincah nangkring, lincah terbang ya kan, kemudian makannya lahap, dan dia ini posisinya ini badannya sehat ya kan. Kemudian kita melihat sayapnya tidak turun, jadi posisinya ini benar bugar. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.